Selamat siang, perkenalkan nama saya Pius Yohanes Kedang. Saya akan menjelaskan jurnal yaitu energi terapan, yaitu Eblik Energi. Di sini yaitu menjelaskan tentang parameterisasi model energi sumber terbuka yang mempelajari statistik untuk memperkirakan atribut pembangkit listrik yang tidak diketahui. Model sistem energi ini digunakan untuk melakukan analisis kebijakan energi dan lingkungan, dan informasi strategi perusahaan, dan memahami aplikasi dari perubahan teknologi. Meskipun model open source dapat memproses transportasi dan reproduktivitas penghalangnya, ini juga menyajikan aplikasi baru dari pendekatan statik untuk memprediksi pembangkit listrik yang tidak diketahui jika ada. Model sistem ini juga digunakan secara luas untuk melakukan analisis kebijaksanaan energi dan lingkungan, dan juga menginformasikan strategi perusahaan dan memahami implikasi potensial dari perubahan teknologi. Analisis ini telah dibangun dan diterapkan selama beberapa dekade, tetapi ada tujuan juga, yaitu untuk meningkatkan transportasi model bagi kebijakan publik dan pemangku kepentingan lainnya, terutama di bidang-bidang seperti analisis kebijakan iklim yang memiliki dimensi kebijakan publik yang penting. Akses terbuka ini tidak selalu berjalan dengan insentif pribadi pada para pembuat model, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pengumpulan, analisis, dan komunikasi data. Teknologi ini juga misalnya pembelajaran mesin dan teknik penambangan data dapat meningkatkan daya komputasi untuk memberikan peluang baru bagi pengumpulan, pemrosesan, dan validasi data. Para ilmuwan juga itu memprediksi bahwa langkah-langkah yang penting untuk membangun dan menerapkan model perencanaan kapasitas sektor listrik itu seperti yang dibahas di bagian 2, yaitu pemodelan mungkin menerapkan penilaian subjek untuk mengisi nilai-nilai yang hilang. Sistem energi Columbia, itu salah satunya ya. Di sini juga ada persyaratan dan tantangan data untuk model perencanaan kapasitas sektor listrik. Meskipun memperkirakan data yang hilang atau tidak lengkap, itu perencanaan kapasitas dan model pengiriman juga menentukan jenis dan jumlah pembangkit transmisi dan sumber daya lainnya yang diperlukan dalam sistem tenaga untuk memenuhi beban di bawah serangkaian kendala teknis. Ada juga bahan bakarnya, yaitu misalnya batu bara, gas, bahan bakar minyak, dan jenis unit, misalnya siklus tunggal, siklus gabungan. Meskipun sifat-sifatnya ini tidak jelas, tapi pengaturan muncul ketika unit telah dipasang kembali, misalnya dengan alat kontrol. Jadi bisa outputnya daya maksimum unit adalah karakteristik lain yang tersedia di banyak pengaturan. Namun ada banyak jenis ukuran seperti kapasitas papan nama, kapasitas musim panas, harga bahan bakar juga
yang dikirimkan dapat bervariasi menurut ruang dan waktu, seperti tingkat panas, sulit untuk diberikan, sulit untuk memperkirakan harga bahan bakar yang diberikan karena banyak derajat kebebasan dalam masalah optimasi generator. Dalam sebagian besar model perancangan kapasitas unit yang ada digabungkan ke dalam blok dalam kapasitas pengiriman yang sama. Tantangan data luas lainnya adalah bahwa beberapa parameter pembangkit listrik dapat merubah dalam waktu ke waktu, seperti tingkat beban minimum. Karena perusahaan itu dapat merubah kebijakan atau pasar dengan mengubah atribut untuk meningkatkan daya saing. Model perencanaan kapasitas berdasarkan tingkat itu juga seperti intratahunan. Di sini juga ada pendekatan analisis dari data AS, itu mempelajari secara statistik fungsi fx yang kemungkinan kami untuk memprediksi y, atribut kami yang hilang. Di sini juga ada gambar. Ada gambar satu, yaitu karakteristik kapasitas dan usia data AS dan Kanada untuk dua teknologi terpilih. Ya, bisa dilihat gambarnya. Kalau gambar yang kedua, yaitu hubungan yang diamati antara atribut siklus gabungan gas alam dan biaya O dan M tetap dalam data AS. Nah, di situ gabungan gas alam siklus ya. Dan ada gambar 3, yaitu hubungan yang diamati antara atribut siklus gabungan gas alam dan laju panas dalam data AS. Ini juga ada perbedaan biaya O dan M. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 itu. Nah, dalam kumpulan data AS kami melihat hubungan linear yang lebih kuat antara laju, panas, dan kapasitas. Gambar 3 itu menampilkan hubungan untuk pembangkit siklus gabungan gas alam. Di gambar 3 juga dihitung menggunakan metode bootstrap. Basis data yang dihasilkan dengan nilai yang hilang untuk pembangkit listrik Kanada yang disertakan tersedia dalam file data tambahan. Perhatikan bahwa toleransi yang dapat diterima untuk akurasi parameter pembangkit listrik bergantung pada bagaimana model sistem energi digunakan. Mengingat meningkatnya pengguna model sistem energi untuk menginformasikan kebijakan dan pengambilan keputusan, paling untuk menyediakan alat data, fungsi model, kepentingan, dan dapat memperoleh manfaat dan transmisi dan reproduktivitas yang ditawarkan pendekatan ini. Tujuannya model matematis seharusnya adalah untuk memperjelas dinamika sistem tersebut. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih.
Enggak. Aku panggil enggak sakit, Cok. Hah? Enggak sakit, Cok. Enggak terlalu sakit ya, Cok. Berapa? Aku kira nanti masuk di. Udah kan? Udah. Hai, kamu sudah bilang, Din. Ya, aku